Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Kang Fajar Official dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu, sahabat saya. Sahabat semua kan mulai kemarin banyak yang tanya ya, gimana Mas kabarnya Mas Joko? Banyak yang tanya Mas Joko terus kan. Alhamdulillah sekarang beliau udah ada, beliau silaturahmi ke sini, juga orang tuanya juga alhamdulillah udah sembuh. Siapa lagi yang sakit, Mas? Kalau sakit, orang tuanya. Iya. Jadi orang tuanya udah sembuh alhamdulillah. Meskipun masih belum pulih 100%, tapi sudah bisa ditinggal sedikit. Tapi ini juga belum bisa ditinggal sepenuhnya ya Mas ya? Kalau ditinggal belum bisa. Masih jaga. Iya, masih jaga. Masih jaga. Jadi Mas Joko tidak bisa ikut explore, sahabat. Pada mungkin beberapa hari masih belum bisa explore karena itu belum 100% sembuh. Kita doakan ya sahabat ya, semoga orang tuanya Mas Joko ini, bapaknya beliau, bisa lekas sembuh kembali sehingga Mas Joko bisa bergabung explore bersama-sama kita lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu sakit apa Mas bapaknya Mas? Itu sakitnya itu kayak sesak gitu, kayak sesak nafas ya. Gitu, ya. Jadi kalau malam itu sakit banget dadanya, tapi kalau pagi itu sehat kayak gitu. Sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Kan bapaknya Saman kan juga seorang pengusaha kan Mas ya? Iya. Nah, kira-kira ada gangguan goib enggak ini? Wah, masa punya teman spiritual ini nggak pernah ditanyain Mas? Gitu loh. Jadi ya karena saya kan kayak orang awam kayak gitu. Jadi nggak ngerti lah kayak gitu. Ada kenapa ya taunya medis kayak medis gitu. Ya. Udah dibawa ke rumah sakit ya Mas? Udah, kemarin sempat di rumah sakit tuh ngamar sampai 5 hari. Ngamar sampai 5 hari. Ya, moga cepat sembuh, sehat kembali ya rabbal alamin. Mas. Soalnya memang banyak yang tanya ini gitu loh Mas. Terus Mas Joko sendiri itu kalau boleh tahu itu masih single apa sudah? Ya alhamdulillah belum laku. udah ada keluarga. Oh gitu. Udah punya keluarga ya, Mas. Istri alhamdulillah masih satu. Ya. Nggak mau nambah. Ada amalannya Mas kalau mau nambah istri lagi. Kalau nambah itu kayak ibarat kata ya, jadi ya. Iya, kenapa? Banyak anak, banyak rezeki. Perbanyaklah anak dengan cara memperbanyak istiqomah. Seperti itu ya Bukan teman-teman. memperbanyak istri ya. Jangan. Ini Mas, ini ada amalan insya Allah luar biasa buat mereka-mereka mungkin yang belum mempunyai jodoh. Jadi kita nggak perlu datang ke dukun Mas kalau untuk membuka aura gitu ya. Biar auranya bercahaya, biar orang kalau ketemu kita itu lebih suka nyaman dengan kita gitu loh. Kayak saya kesampean dulu Mas. Saya kalau nggak ketemu sampean itu kangen gitu loh. Jadi seperti itu Mas. Ini ada amalannya. Jadi buat teman, pastilah dari beberapa ribu yang nonton ini pasti salah satunya ada yang diuji oleh Allah tentang kesulitan mendapatkan jodoh, gitu Mas. Tapi ya sebagai manusia kita tuh harus yakin. Yakin kalau kita itu ditakdirkan juga, diciptakan juga berpasang-pasangan. Nanti kalau nggak punya pasangan, itu buat apa kalian dibuatin? Kayak gitu ya. Tapi kan ada juga yang udah sampai umur 60 tahun masih belum nikah, ada loh Mas. Itu katanya ya, jodohnya hilang. Yang nyuri siapa Mas? Dimakan kucing.
Jadi buat sahabat-sahabatku semuanya, ini ada satu ijazah buat sahabat-sahabat semuanya yang mungkin ingin membuka auranya biar kelihatan wajahnya menarik gitu ya. Ganteng belum tentu menarik loh Mas. Cantik juga belum tentu menarik. Karena banyak juga wanita cantik ya, cantik, wanita karir, sukses kayak belum beristri banyak. Itu loh. Berarti inner beauty-nya kan nggak keluar. Itu awalnya gitu. tuh penakut, pemalu, atau cowoknya itu kurang ini ya, kurang kaya gitu ya. Kan kalau zaman sekarang tuh kebanyakan tuh tampang katanya nomor sekian, kan masih ada uang untuk operasi plastik katanya kayak gitu. Jadi permasalahannya itu gini Mas, biasanya kebanyakan ya yang saya tahu, ini ada seorang wanita udah umur lah, anggap aja udah 35 ke atas ya, masih perawan, masih bujang, pekerjaan cemerlang, wajah juga lumayan gitu loh. Cuma dia nggak lekas-lekas dapat jodoh, padahal yang suka juga banyak, kan aneh kan Mas? Tirakatnya itu kurang lama. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini ada salah satu amalan. Amalan ini saya dapatkan dari guru-guru saya. Dan insya Allah kalau bagi sahabat-sahabat semua yang mau mengamalkan, monggo silahkan saya ijazahkan bagi sahabat-sahabat Kang Fajar Official. Jadi buat Anda yang kesulitan mendapatkan jodoh ataupun dirasa kok gagal-gagal terus mau membina rumah tangga, baik pria maupun wanita, ini ada amalannya. Sampean baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Kemudian tiupkan kepada segelas air putih, ditiup 3 kali. Kemudian niat supaya lekas mendapatkan jodoh. Kemudian airnya itu diminum. Kemudian sebagian lagi diusapkan ke wajah. Itu dilakukan setiap malam kalau bisa sebelum tidur gitu ya, lakukan rutin, nggak lama, 786 kali itu mungkin cuma paling lama 10 menit, lakukan setiap hari dalam waktu 40 hari. Ini ada pertanyaan nih Kang. Ya, gimana? Itu kan ada kan biasanya orang tuh pengen instan Masang sosok Mas? Bukan. Yang ini tentang wirid tadi ya. Itu biasanya tuh orang tuh kurang ikhlas dalam hatinya, cuman pengen hasil kan. Bilangnya gini, Bismillah. Kayak gitu. Itu salah nggak? Ya nggak salah, tapi kurang benar Mas. Kurang tepat gitu. Seharusnya kalau kita memang nggak ada sesuatu hasil yang tidak disertai dengan usaha, sahabat. Gitu. Baik itu usaha dengan sabar, dengan istiqomah gitu. Ya benar kata saya tadi, kebanyakan keburu-buru. Bismillah. Kalau bisa dinikmati dan dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lama kok sahabat. Memang kalau dalam segi hitungan 786 kali itu banyak. Tapi kalau dalam jumlah jam atau waktu itu mungkin cuma 10 menit. Mungkin kalau sampean pegang HP 1 jam nggak kerasa kan Mas? Iya, benar, lihat TikTok gitu ya, lihat YouTube nggak kerasa. Sebenarnya 786 itu cepat sahabat, cuma 10 menit. Oh enaknya gini aja, solusinya ini handphone kan? Ya kan? Kita kan biasanya scrollin kayak video pendek, nggak kerasa TikTok, kita atau short gitu kan. Ya udah kita sambil nge-slide gitu, Bismillahirrahmanirrahim, nge-slide lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bagus itu gitu Mas, bagus itu. Mending kayak gitu aja. Bagus. Tapi ya itu yang ditonton tuh jangan yang seksi-seksi kalau bisa kayak gitu. Ini nanti buyar nih. Tapi kan juga kita scroll HP, medsos itu kan tergantung diri kita juga Mas. Kalau kita biasanya lihat yang seksi-seksi, pasti yang keluar yang seksi-seksi. Itu dia. Kalau kita lihatnya sholawatan tiap hari, pasti yang muncul sholawatan. Begitu juga nanti kalau udah kita mati sakaratul maut Mas. Bener itu banget. Kalau kita mati nanti juga tergantung tingkah laku kita sewaktu hidup. Benar. Kalau kita sukanya dugem ya insya Allah matinya di tempat dugem gitu Mas. Kalau kita suka wiritan insya Allah meninggalnya ketika kita wirid. Itu kan kebanyakan kalau jomblo yang belum punya istri, itu yang di scroll tuh kenapa yang seksi? Aku bilang seksi. Karena dia tuh sambil memilih, ini cantik gak ya? Ganti, ini cantik gak ya? Ganti, kayak gitu. Iya. Allah Akbar. Jadi seperti itu sahabat ya, barangkali sahabat semuanya ada yang kesulitan mendapatkan jodoh, kemudian kok banyak orang yang nggak suka dengan kehadiran saya sih, apa yang salah pada diri saya?
sembari sampean ikhtiar memperbaiki diri sampean sendiri, sampean juga ikhtiar dengan doa, yaitu dengan amalan. Salah satunya yaitu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Tiupkan pada segelas air, kemudian airnya diminum, sisakan sedikit buat membasuh muka. Niatkan hajatnya sampean apa, semoga lekas mendapatkan jodoh gitu ya. Amin. Langsung dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah akan lekas mendapatkan jodoh gitu. Kan jodoh kita juga menurut orang-orang tua ya Mas ya. Itu jodoh kita tergantung dari diri kita juga Mas. Iya sih, benar, gitu. benar. Kalau kita biasanya kayak sampean mungkin biasa kan juga majelis sholawat gitu ya. Iya. Insya Allah jodohnya sampean juga orang yang suka sholawat gitu loh. Amin ya rabbal alamin. Jarang Mas kayak sampean ke majelis sholawat terus jodohnya sampean suka wanita yang di diskotik gitu. Kan nggak nyambung. Kayak gitu kayak pernah tuh melihat siapa ya itu ya? Siapa? Ya, salah satu nggak usah kita bicarakan. Salah satu artis dengan tanda tanya, dulu dia dengan keedonannya kayak gitu, dengan apa ya, pergaulannya yang seperti itu, dia dituntun menjadi seorang yang muslimah. Itu bagus banget. Setelah itu nggak tahu ada apa, itu ada perceraian kayak gitu. Nah, jadi balik lagi tuh di dunia hitam kayak gitu. Mending apa ya, kalau memang sekarang kita lagi dalam lembah hitam atau dalam lubang maksiat ya, apa ya, kata wong Jawa gitu tuwuk-tuwuk non Mas. Oh, masih muda nanti gitu. Kalau udah tobat sekalian, sekali hijrah sekalian, jangan sampai menyentuh hal-hal seperti itu lagi. Benar sekali gitu. Tapi ya, meskipun sampean sekarang lagi di lembah hitam, lagi dalam lembah kemaksiatan, jangan lupa sholawat sahabat ya. Jangan lupa sholat. Udah. Bener banget. Sampean maksiat, sholat lagi. Maksiat lagi, sholat lagi. Maksiat lagi, sholat lagi. Sampai kapan? Sampai sampean lelah untuk berbuat maksiat gitu. Bener banget. Jangan turuti kata setan. Kalau kata setan kan pasti gini. Udah Mas Joko, sampean nggak udah sholat, sampean masih banyak dosa. Percuma sholat sampean nggak diterima. Itu biasanya setan seperti itu kan. Tapi secara langsung tidak bisa kita dengar. Tapi kita yang ngelakuin, coba direnungin buat teman-teman di sini. Karena saya juga dekat sama Kang Fajar udah lumayan lama. Jadi itu sedikit banyaknya itu saya juga mengerti lah seperti itu. Coba untuk teman-teman renungin. Waktu teman-teman tuh mau tidur direnungin. Coba renungin siksa kubur seperti apa, siksa neraka seperti apa, dosa apa yang pernah kita perbuat, kelakuan apa yang pernah kita perbuat. Kalau kita nggak tobat, mau jadi apa kelanjutan hidup kita ini? Benar, kayak gitu. Karena waktu kita tidur itu waktu-waktu yang paling membahayakan, Mas. Benar? Iya, benar-benar. Kita nggak tahu kita akan tidur selamanya atau bangun lagi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu selalu mencontohkan kepada sahabat-sahabat dulu kalau waktu tidur itu memperbanyak zikir, Mas. Bener banget. Memperbanyak zikir, kemudian membaca surat-surat kayak gitu. Perbanyak sholawat. Dan juga kayak kita kalau sebagai orang aswaja ya, ahli sunnah wal jamaah, setelah sholat kan baca subhanallah, alhamdulillah. Itu 33 kali kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar digambarkan. Itu daripada waktu itu Rasulullah memberikan zikir tersebut kepada Siti Aisyah pada anaknya gitu. Karena waktu itu anaknya beliau apa itu namanya? Apa ya nama bahasa Indonesianya itu lupa aku. Mengeluh pada abahnya gitu loh. Mengeluh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa merasa kecapean, Mas, merasa kecapean, terus apa namanya dengan segala aktivitas pekerjaan. Maka oleh baginda Nabi Muhammad SAW, putrinya beliau itu diberikan amalan itu. Sebelum tidur suruh membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali gitu. Agar supaya ketika kita tidur kita dilindungi oleh malaikat-malaikatnya Allah, dan ketika bangun tidur
pikiran, jiwa kita bisa fresh kembali, kayak gitu Mas. Jadi kayak pijat refleksi teman-teman. Iya, iya, gitu. seperti itu. Apalagi yang belum menikah nih, itu tadi seperti pijat refleksi. Kan kalau udah nikah, itu nikmat banget. Malam kita ada yang nemenin tidur, pagi-pagi, ya bukannya kita membentuk seorang istri sebagai seorang pembantu, tapi hakikatnya istri seperti itu, selalu menurut apa kata suami, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, amalan-amalan yang diberikan kepada Fatimah Zahra, anak beliau. Gitu. Sampai lupa tadi saya Aisyah kan istri beliau. Jadi seperti itu sahabat ya. Jadi waktu-waktu yang sangat riskan, waktu-waktu yang sangat istilahnya menegangkan, penting itu adalah waktu ketika kita tidur, Mas. Gitu loh. Kita nggak tahu waktu tidur itu kita ada di mana, kan nggak tahu. Makanya wirid zikir sebelum tidur itu harus diperbanyak. Pastinya. Apalagi yang itu, Kang Fajar yang pernah bilang istighfar sampai 1000 kali itu selama 7 hari. Itu bagus loh teman-teman. Setiap malam lakuin istighfar sampai 1000 kali selama 7 hari. Itu mendatangkan rezeki. Iya. Benar. Nah, benar banget itu. Jadi istighfar itu selain menggugurkan dosa-dosa kita, juga membuka pintu rezeki, Mas. Gitu. Benar banget. Ya kalau bisa jangan cuma 7 hari, Mas. Enggak, maksudnya itu kan 7 hari. Amalannya. Itu saya pernah ngalamin teman-teman. 7 hari saya lakuin. Waktu itu saya pengen sekali tuh ya beli handphone kan. Itu gimana caranya? Usaha saya hancur, kurang laku, kurang jalan. Nah, pengen beli handphone. Coba aku amalin tuh 7 hari. Alhamdulillah Kang, belum juga Kang kecapai Kang. Terus? Ulangin 7 hari lagi Kang. Nah, di titik ini Kang, ya sama aja Kang, belum dapat. Belum. Kan? Terus akhirnya? Sampai aku lakuin itu 2 bulan Kang. Baru dapat. Alhamdulillah masih diuji Kang, belum. Sampai 3 bulan baru Kang dapat Kang. Karena apa? Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu bukan instan, tapi melihat perjuangan kita. Kalau kita bisa berjuang, kita bisa sabar, kita bisa istiqomah, apalagi dengan usaha kita berjalan dengan lancar, insya Allah udah nggak ada yang salah dengan rezeki itu. Setidaknya sampean selama berapa? 2 bulan ya Mas istighfar? Iya, 3 bulan istighfar baru mendapatkan yang Anda inginkan. Iya. Padahal selama 3 bulan sampean istighfar itu melebihi barang yang Anda dapatkan, Mas. Bener banget. Pahalanya Mas luar biasa. Andai kan ditampakkan kepada sampean, mungkin sampean nggak ada sekukunya itu, nggak ada dikit sekali barang yang Anda inginkan dibandingkan dengan pahala yang Anda baca. Mungkin Allah juga mengulur untuk memberikan apa hajatnya sampean, apa keinginan sampean, karena Allah ingin melihat sampean terus beristighfar. Bener banget, keseriusan ya. Gitu. Berapa pahalanya udah itu? Barangkali kalau sampean 7 hari istighfar kemudian udah dikasih, ya pahalanya sampean istighfar cuma 7 kali itu, Mas. Coba ada kalkulator Kang, di kalkulator aja Kang. Gitu. Terus dikaliin. Jadi seperti itu sahabat ya. Intinya dalam hidup ini, apalagi kalau urusan dunia, jangan terlalu serius banget. Bener banget. Yang santai-santai saja. Karena apa? Karena rezeki kita sudah tertakar dan rezeki kita tidak pernah tertukar. Itu sahabat ya. Santai aja. Yang penting kita bekerja ya bekerja. Waktunya ibadah ya ibadah. Jangan melulu mengejar duniawi, jangan melulu mengejar pekerjaan gitu. Karena semakin dikejar pekerjaan itu, rizki itu akan semakin menjauh gitu. Tapi kalau kita mengejar akhirat kita, insya Allah rizki akan mengikuti kita. Karena rezeki itu pasti. Rizki itu pasti. Pasti ada. Mati, rezeki, jodoh. Dan jangan khawatir juga Mas, selagi kita masih hidup Mas, rizki kita pasti Allah berikan semuanya. Sebelum kita meninggal, rizki kita sama Allah pasti diberikan semuanya. Kalau rizki kita sudah habis, otomatis kita sudah meninggal. Nah, jadi buat teman-teman yang namanya rizki nih, itu udah pasti itu. Iya kan ya? Benar. Dan juga yang pasti itu rizki itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya kekayaan sahabat. Rizki yang hakiki itu adalah ketetapan iman dan Islam. Kita bisa istiqomah ibadah, itu adalah rizki yang luar biasa. Gitu. Apalagi kita nafas ya. Benar. Ini Mas, aku mau tanya, andaikan sampean ini ada di suatu perusahaan Mas. Kemudian di situ sampean itu tidak bisa sholat, dipersulit untuk sholat. Gimana kalau sampean pribadi ya, aku tanya sampean pribadi.
Kalau saya pribadi sih ya. Apa sampean lebih memilih tidak sholat dan bertahan di tempat pekerjaan itu, apa sampean memilih untuk berhenti dari pekerjaan itu, cari pekerjaan lain yang bisa buat sampean ibadah lebih rajin lagi gitu? Ini kalau boleh jujur ya, buat teman-teman nih yang nggak tahu tentang saya. Saya itu dulu pernah bekerja di suatu perusahaan, tapi di perusahaan itu bukan saya rasis untuk menyebutkan suatu ras. Tidak usah sebutkan. Nggak usah disebutkan jadi ya. Jadi itu di situ dikekang untuk beribadah. Bukan beribadah, dikekang untuk bekerja. Maksudnya diforsir secara terus menerus. Jadi kerjanya itu 12 jam. 12 jam. Gitu. Bukan 8 jam. Emang gajinya gede. Cuman saya berpikir waktunya ibadah itu berbeda. Jadi untuk kerja itu mulai jam 7 sampai jam 7 malam. Jam 7 pagi ya, sampai jam 7 malam. Kayak gitu kan. Terus saya waktu mau sholat, pas zuhur kayak gitu ya, zuhur. Itu nggak ada kata istirahat. Istirahatnya jam 2 malah. Istirahat jam 2. Jam 2 itu pun dikasih waktu cuma 15 menit. Sedangkan di tempat kerja, itu tempatnya ya kalau dibilang bersih nggak bersih kan. Kotor, kayak gitu. Saya mau sholat susah. Terus asar juga mepet kan waktu itu. Antara zuhur sama asar mepet. Langsung saya masuk kerja lagi. Cuma 5 menit tuh buat makan. 15 menit buat makan. Buat ya sambil merokok nyantai gitu kan. Jadi kayak lupa lah antara sholat. Itu saya jalanin kira-kira itu setengah tahun. Terus saya berpikir, kok rezeki ini padahal gaji gede. Kok kayak seret ya? Kayak gitu. Kenapa? Nah, saya coba introspeksi diri dari situ. Apa pekerjaan saya kah yang nggak bawa berkah? Atau saya sendiri kah yang nggak bawa berkah? Nah, pas saya introspeksi diri, itu saya taunya, oh iya, saya kurang dekat sama Allah. Kayak gitu aja saya. Padahal kalau menurut hitungan matematika dan logika, dengan pekerjaan 24 jam misalnya, terus kemudian gaji yang lumayan besar, seharusnya sampean bisa punya tabungan. Bukan hanya tabungan. Mencukupi segalanya kan? Nah, bener. Tapi kenapa kok tidak jadi apa-apa? Kayak kurang terus kayak gitu. Ya karena satu, saya pernah pikir, ya karena kurang dekat sama Allah. Karena apa? Rezeki itu berasal dari Allah. Kalau kita lupa sama Allah, ya maka rezeki itu akan dibuat susah sama Allah. Benar. Kayak gitu. Tapi kalau kita rajin dengan ibadah, dengan sholat, dengan kita mendekatkan diri dengan cara kayak gimana pun dengan Allah ya, kita tuntut aja Allah. Tuntut, nggak masalah. Karena Allah itu lebih suka orang yang berkompetisi. Dalam artian itu berbondong-bondong. Ayo, kamu meminta, aku buat. Aku buat pastinya itu kamu aku buatkan jadi manusia. Supaya apa? Buat kamu menyembahku. Itu kata Allah. Tapi kalau kita lupa, mau gimana? Kayak gitu aja kan. Saya memikirnya waktu itu seperti itu. Sempat ngomong sama istri, kata istri, alah, paling juga kamu tuh main di belakang kayak gitu, katanya banyak ya main-main di belakang kayak gitulah. Nah, padahal enggak. Karena apa? Ya itu tadi. Karena saya lupa sama Allah. Oh, saya kurang dekat. Saya dekat sama Allah, coba dekat. Enggak taunya sekarang dekat nih sama sebelah. Alhamdulillah. Karena saya juga nggak menyangka mas, kayak sampai juga seorang suka majelis sholawat gitu loh. Aku juga suka. Ternyata diketemukan di sini gitu loh. Padahal dulunya kan nggak pernah kenal. Nggak pernah kenal sama sekali. Jadi dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang suka juga bersholawat gitu. Oh ya mas, ini juga saya titip sama bapaknya sampean ya mas ya. Ini saya ada beberapa tasbih bidarah mas. Tasbih bidarah. Sedangkan kayu bidarah sendiri kan kita juga sudah tahu bahwasanya pohon bidara mulai daun sampai batang itu paling dibenci oleh jin mas, paling dibenci oleh jin gitu loh. Jin di mana di situ ada daun bidara ataupun pohon daun bidara, jin pasti nggak suka, pasti pergi. Gitu. Iya benar. Nah ini ya siapa tahu ini saya titip kepada bapaknya sampean nanti dikasihkan tasbih bidara ini. Siapa tahu sebagai juga sebagai benteng atau perisai beliau dari gangguan-gangguan jin ataupun sihir-sihir gitu mas yang dikirim oleh orang-orang yang tidak suka. Karena bapak sampean di sini kan seorang pengusaha juga, pengusaha properti sahabat. Sama itu loh, apa mas namanya mas kalau nyewa-nyewakan sound itu loh, bapak sampean
sound system. Jadi kayak gitulah. Jadi pasti banyak saingan juga, banyak orang yang tidak suka juga. Jadi insya Allah dengan wasilah tasbih bidara ini nanti insya Allah lah bisa menjadi tameng gitu loh. Amin. Ini cuma sebagai wasilah, tetap yang melindungi kita, yang apapun yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar sekali. Jadi seperti itu. Ada lagi yang disampaikan, Mas? Mumpung di sini nih teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin nanyain tentang saya. Iya, mana Mas? Ya, Allah. Nah, saya masih ada di sini. Saya nggak akan kemana-mana. Saya tetap sama Kang Fajar, sering kontak-kontakan, sering WA, sering teleponan juga. Ya, mau bagaimanapun, bukannya saya lupa sama teman, tapi saya tetap silaturahmi kepada Kang Fajar. Karena di mana-mana saya mementingkan keluarga. Karena di sini adalah keluarga saya. Dan teman-teman yang nonton di sini juga keluarga saya. Jadi saya juga mau menyampaikan pada teman-teman yang belum subscribe ini Mas ya. Iya. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng. Nah, insya Allah kalau Anda menekan tombol subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng, itu merupakan suatu juga apa ya buat kita penyemangat kita untuk berkarya lagi, untuk menyajikan sajian-sajian maupun tayangan-tayangan yang menghibur sahabat-sahabat semua dan tentunya bisa ada manfaatnya dari tayangan ini gitu ya Mas ya. Benar-benar banget. Baik Mas, mungkin cukup sekian, nanti insya Allah saya akan main ke rumahnya sampean. Siap. Saya juga akan membawa madu pada bapaknya sampean ya, nanti diminumkan gitu ya. Benar-benar. Kemarin kan sempat itu saya WA minta madu itu ya. Iya Mas, sudah. Aduh. Ini nanti saya titip ini adalah madu Kang Rukiah Kang Fajar. Madu ini sudah di asma, sudah dibacakan hizib-hizib, sudah dibacakan sholawat, insya Allah berkah barokah. Amin ya. Dan juga ini juga tasbih bidara juga. Saya titip ke bapaknya jenengan. Semoga sehat walafiat. Dan juga sahabat-sahabat semua barangkali membutuhkan tasbih bidara ataupun madu Rukiah Kang Fajar, bisa silahkan WA ke nomor admin yang ada di layar HP Anda. Baik, saya Al-Fakir Kang Fajar, saya Mas Kang Joko. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.